Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidral Prastadeji, NIM saya 0511 08633. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang kedua untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Mari kita simak. Ya, di sini sudah ada nilai e-learningnya pada tugas kedua. Nah, di sini saya sudah membuka untuk di PDF-nya. Nah, di sini pertama kita suruh membuat halaman website yang dimana itu pertama ada halaman stok bahan ajar. Di dalam terdapat bebas menggunakan tabel atau satu bentuk lain. Kemudian di dalam terdapat ini kode mata kuliah, kode judul, kode mata kategorinya, kemudian UT daerahnya, kemudian lokasi raknya, kemudian jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajarnya, statusnya, dan juga catatannya. Kemudian juga terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, lalu terdapat untuk melakukan filter dan sort data stok. Ini bisa menggunakan select atau reduce checkbox. Kemudian terdapat filter stok berdasarkan untuk daerah, terdiri di seluruh untuk daerah dan daftar setiap untuk daerah, UPWJJ list. Kemudian juga ada kategori itu WJJ list. Kemudian terdapat filter stok, lalu terdapat fitur sort menurunkan berdasarkan judul. Fitur filter dapat diset ulang, terdapat fitur di UJS dimana semua fitur tidak perlu dikomput kembali. Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar tersebut, memberikan status menipis, memberikan status kosong. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil. Nah, kemudian yang kedua ada tracking DO-nya atau decoder. Sini terdapat harus memenuhi field, itu dimananya ada DO, ada tahun berjalannya, ada sequence number, contohnya seperti ini ya. Kemudian juga NIM diisi secara manual, nama diisi secara manual, kemudian ekspedisinya dipilih pengguna, pada jenis paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Nah, di sini gunakan paketnya, select menampilkan halaman web. Kemudian setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Dan juga ada tanggal kirimnya yang diisi dengan manual. Lalu ada fungsi date-nya, kemudian local time, kemudian ada total harganya nanti berapa ya. Nah, di sini untuk strukturnya ada indeks, ada CSS, ini tentatif, kemudian ada JS-nya, bagi untuk HTML, tracking FCS-nya. Sini langsung kita ke maju yang sudah saya buat. Nah, di sini pertama kita akan ke indeksnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya memasukkan contoh untuk title itu aplikasi programmer ajar. Ini untuk stylenya seperti ini. Kemudian untuk backgroundnya, kemudian di bagian bodinya itu untuk H1 itu akan dia menampilkan sebentar di sini. Kemudian silakan pilih halaman yang ingin Anda akses. Nah, di sini dia akan nge-link untuk ke stok HTML dan juga untuk ke tracking HTML-nya. Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk di bagian stok HTML. Nah, di sini ya. Nah, di sini saya sudah melampirkan juga untuk si CSS-nya. Halaman stok bahan ajarnya sini, untuk script source-nya, untuk style CSS-nya saya masukkan di dalam stok HTML-nya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk di bagian bodinya ini dia akan menampilkan halaman stok bahan ajar. Kemudian dia akan menggunakan kelas form tambah bahan ajar baru. Kemudian ini dilabelkan dengan kode MK, judul, kategorinya ini apa. Kemudian untuk daerahnya, kemudian ada lokasi raknya sebagai berikut ya. Kemudian untuk harganya nanti, kemudian ada stok, safety-nya, kemudian catatannya. Yang di sini akan menampilkan buton submit dengan tampilan tambah data, kemudian akan dengan berwarna merah. Lalu untuk filter grupnya di sini untuk mengurutkan filternya ya, filter dan urutan data. Kita untuk daerahnya, lalu ke semua UT daerah, lalu kemudian untuk name-nya dia akan filter kategori mata kuliahnya, kemudian untuk melakukan semua kategorinya dengan kategori list tadi.
sesuai di soal. Kemudian selanjutnya di sini saya menggunakan checkbox ya untuk tampilan hanya untuk stok menipis atau kosong. Kemudian sini untuk urutkan berdasarkannya saya menggunakan sort field model. Kemudian dia akan menampilkan judul MK-nya, jumlah stoknya, harganya berapa, option value-nya ya. Kemudian view model untuk sort ordernya saya menggunakan untuk nama yang dari terkecil dan terbesar dan juga nama yang terbesar dan terkecil, ascending dan descending-nya. Nah, kemudian selanjutnya filter, sini dia akan mereset filternya. Nah, kemudian ada daftar stok bahan ajarnya. Nah, di sini kita akan menulis kode mata kuliahnya, kategori, daerah, lokasi, stok, safety, status dan sebagainya, ini aksi. Nah, di sini untuk form indexnya ya, ada item kategorinya, PJJ, lokasi rak, item KTY dan item safety-nya. Kemudian kelas get status text bagian ini. Kemudian sini saya menampilkan untuk toggle edit atau untuk mengedit si stoknya tadi dengan seperti ini, toggle edit item code. Kemudian numbernya dengan stylenya, yang butuh kayak gini simpan stok, dia akan menyimpan. Kemudian juga ada untuk batal apabila kita untuk cancel. Nah, skip soalnya untuk ke stop FJS. Kemudian di tracking HTML selanjutnya ya, sini saya sama ya, untuk file CSS nya saya dimasukkan di file trackingnya tersebut. Dia akan menampilkan tracking delivery order untuk CSS nya. Nah, lalu di bagian bodinya ya, sini ada tracking app, tracking delivery order, bahan ajar, input, nomor DO otomatis, kemudian ada NIM, nama, ekspedisi. Nanti kita akan pilih ekspedisinya. Kemudian untuk tanggal kirimnya dia akan kirim seperti ini, dari mau model, DO baru. Kemudian paket bahan ajarnya kita pilih inter paketnya. Lalu setelah itu isi paketnya, dia akan dengan selected package detail itu diisi WIN. Kemudian untuk stylenya saya menggunakan margin 20px dengan total harga nanti tersebut. Nah, kemudian di sini akan membuat buton buat delivery ordernya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang daftar delivery ordernya, sini saya membuat tracking list dengan sesuai yang dari soalnya, ketentuannya. Yang pertama ada nomor DO, penerima, paketnya, ekspedisi, kemudian tanggal kirimnya dan total harganya. Sini akan nanti dia akan menampilkan. Kemudian status terakhirnya ini nanti apa keluar ya. Nah, kemudian setelah itu ada menampilkan untuk tracking itu, dia sudah sampai keterangan di mana dengan saya menggunakan tracking doki show details untuk butonnya. Kemudian sembunyikan detail yang untuk disembunyikan. Lalu setelah itu perjalanan waktu dan keterangan. Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk stok app-nya, yes. Nah, ini dia. Nah, ini untuk yang data bahan ajar.js yang sudah ada di soal itu saya masukkan di dalam stok app.js ini ya. Jadi biar nanti dia langsung membaca datanya. Nah, ini untuk data untuk filternya seperti ini ya. Nah, dia. Nah, watch di sini dia akan mereset filter watchnya. Kemudian metodenya ya di sini. Ini reset filter. Logic editnya nanti. Nah, kemudian untuk tracking app-nya ini juga sama, saya masukkan data bahan JS-nya di sini agar biar langsung dia input namanya langsung terbaca. Nah, di sini ada tracking app-nya. Cuma tracking, new view, tracking app. Nah, dia akan men-tracking, lalu select package detail dia nanti, kemudian ada total harga format. Saya juga ada watch-nya juga ya, supaya dia nanti masuk perubahan paketnya. Kemudian ada metodenya, lalu seperti ini ya men. Nah, dia akan mereset sesuai dengan yang ada di NIM.
Mari kita coba untuk tes ini ya. Nah, sini untuk halaman awal seperti ini ya saya. Dia ada pilih halaman stok barang ajar dan juga tracking delivery ordernya. Sini pertama ada halaman stok barang ajar dulu, kita buka. Nah, di sini dia akan menampilkan untuk menambah barang ajar baru kalau kita ingin menambah. Kemudian sini ada daftar stok barang ajarnya yang sini ya. Dan juga kategorinya praktikum, daerah, kemudian lokasi rak, stok, safety-nya, statusnya seperti apa, kemudian catatannya. Di sini juga ada fitur untuk memfilter ya, yang tadi ya, untuk misalkan Jakarta, nah dia akan memfilter Jakarta. Kemudian untuk Surabaya, dia akan memfilter Surabaya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk judul mata kuliah sih juga sama ada ya, berdasarkan jumlah stok, misalkan, nah, misalkan harga, nah, judul MK seperti ini. Nah, dari set filter, nah, misalkan kita udah filter ini, kemudian judul MK-nya ini, nah kita filter reset, nah seperti itu ya. Kemudian kita untuk menambah ajarnya seperti ini ya. Misalkan sini kita ingin menambahkan tambah ajar baru ya, seperti ini. Saya sudah menambahkan ini ya, web praktikum, lokasi raknya kemudian tambah. Nah, sini akan muncul notif data stok berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kita lihat di sini apakah ada. Nah, di sini ya sudah ada ya, muncul edisi terbaru. MSM-nya untuk misalnya pemrograman web praktikum, dia di UTD Makassar, stoknya 65, statusnya aman, edisi terbaru. Nah, di sini kita bisa melakukan edit stok ya. Misalkan ini kita edit stok menjadi misalkan 5, kita simpan. Nah, dia tuh berhasil berubah menjadi 5. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi 5. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke menu tracking delivery order atau DO. Ya, di sini ada menu tracking delivery order bahan ajarnya, yang dimana ada menu input delivery order baru, kemudian juga ada daftar delivery order yang sudah berjalan. Nah, di sini saya tadi yang ada di data bahan ajar JS itu JavaScript sudah termasuk di sini ya, dia akan masuk muncul di sini. Contohnya seperti ini ya, dia akan berjalan yang sudah paket yang pakai, dia akan menampilkan data seperti ini. Nah, kemudian kita ambil contoh untuk apabila kita ingin menginput delivery order yang baru. Ya, di sini saya sudah membuat contohnya input delivery order yang baru. Di sini masukkan NIM, kemudian namanya DRF, kemudian kita pilih ekspedisinya, kemudian yang express misalkan saya, kemudian kita pilih tanggalnya, tanggal 20. Kemudian pilih paket bahannya, saya pilih yang paket IPA. Di sini dia akan menampilkan isi paketnya BIOL 421, PC 401, dan juga total harganya berapa, 140.000. Kemudian kita buat delivery ordernya. Delivery order berhasil dibuat di penunjuk. Nah, kemudian ya di bawah sini dia akan muncul ya, langsung di delivery ordernya seperti ini. Proses input. Nah, dia berhasil diinput dan menunggu pengiriman. Nah, dia akan menampilkan delivery order seperti ini ketika sudah dibuat delivery order baru. Baik, mungkin cukup sekian untuk penyampaian tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang ada penyampaian dan juga hasil yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.